Ini adalah kerja manual, lagi-lagi kami juga menemukan kasus yang terjadi pada PSI sendiri, antara hitungan batang lidi dengan yang ditulis itu berbeda dan suaranya berkurang. Adanya dugaan data suara tidak sah di TPS ini yang diduga tertukar atau ditukar untuk menjadi ke suara PSI ini kan sedang ramai dibicarakan ya Mbak. Mungkin minta tanggapan. Ya, ini terjadi di mana-mana ya, dan mungkin karena tadi ini kan kerja manual. Saya punya data dan juga sudah beredar di media sosial, ada daftar misalnya ada 72 TPS P3 di mana terjadi ketidakcocokan antara C hasil plano dengan Sirekap. Begitu pula Nasdem ada puluhan TPS, Perindo juga demikian gitu. Nah, itu yang udah beredar di media sosial. Nggak tahu kalau partai-partai lain juga nanti akan menyusul datanya. Apakah untuk setiap peristiwa kita mau katakan ada pengelubungan gitu kan. Jadi ini adalah kerja manual, lagi-lagi kami juga menemukan kasus yang terjadi pada PSI sendiri, bagaimana misalnya antara hitungan batang lidi dengan yang ditulis itu berbeda dan suaranya berkurang, bisa 100%, bisa 50%. Ya itulah tugasnya, makanya petugas-petugas di lapangan untuk kita protes kalau ada ketidakcocokan, karena lagi-lagi kalau kita mau berburuk sangka terus ya nggak akan ada hasil yang baik ya Mbak, karena memang masih manual prosesnya begitu, dan mereka bekerja dari pagi sampai tengah malam. Ya mungkin saja ada salah catat, salah tulis, salah jumlah, bukan dengan maksud yang buruk ya. Oh, terakhir maaf banget. Tapi kalau misalnya dari internal PSI sendiri kan surveinya mengatakan bahwa lolos dari 4% itu kan ya. Tapi kalau misalnya melihat bagaimana saat ini dari KPU juga masih berkutat di soal Form C ini, apakah nanti kemudian dari PSI masih optimis untuk terkait dengan suaranya melewati? Kami masih optimis karena kan ada beberapa indikasi, antara lain misalnya survei dari banyak lembaga 6 bulan sebelum pemilu itu menunjukkan PSI tren elektabilitasnya naik terus. Bahkan surveinya Kompas yang tidak dirilis entah kenapa, PSI 4,4% di sana. Kemudian perolehan suara kami di provinsi, kabupaten, kota juga melonjak tinggi, sangat signifikan di DKI Jakarta. Kemudian di kota-kota ya, di Semarang, di Tangerang, di Banten, di Surabaya, di Papua bahkan naik sampai 300%, di NTT naik sampai 400%, di Maluku naik sampai dengan 600%. Jadi kan memang ini tercermin juga gitu ya, antara intention to vote sebelum pemilu, kemudian juga perolehan suara di DPRD-nya provinsi dan kabupaten kota juga melonjak drastis. Jadi kami masih optimis, kita kawal terus perhitungan real count di KPU. Dan yang awal kan bukan cuma PSI ya, banyak Mbak gitu kan. Kalau kita coba deh sekali-kali main ke udah selesai di kecamatan ya, tapi kalau kita lihat di sana ada banyak sekali orang yang berjaga dari pagi sampai malam, dan ini nggak bisa kita di tempat seperti itu kita tiba-tiba simsalabim abrakadabra gitu. Saya Yasir Neneama. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.